Peran aktif Desa Adat dalam mewujudkan program pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia sangat diperlukan. Dalam mengimplementasikan program tersebut di tengah masa pandemi ini tentu menjadi tantangan untuk Desa Adat. Seperti berbagai program pembangunan desa yang diupayakan di Desa Adat Tambawu. Terletak di wilayah perkotaan, saat ini Desa Adat Tambawu memberikan perhatian serius untuk pembangunan desa, khususnya Bage Parahyangan. Desa adat yang terdiri dari 3 banjar adat, yakni Banjar Tambawu Kaje, Banjar Tambawu Tengah, dan Banjar Tambawu Klod, berbatasan dengan Desa Adat Penatih di sisi utara. Pada sisi timur berbatasan dengan Kelurahan Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Penati Dangin Puri dengan batas sungai. Pada sisi barat berbatasan dengan Desa Adat Ongan, sedangkan sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Kesiman. Dahulu mata pencarian masyarakatnya lebih dominan di bidang agraris. Namun dengan adanya perkembangan seperti sekarang, masyarakat di Desa Adat Tambawu banyak beralih profesi sebagai buruh, tukang, serati Banten, dan pegawai. Bendesa Desa Adat Tambawu, Inyoman Swece mengatakan, pembangunan desa yang dimulai dari Bage Parahyangan saat ini masih terkendala dengan adanya pandemi COVID-19 dan masih terfokus untuk penanganan pandemi di Desa Adat Tambawu. Selain itu, berdampak juga terhadap sektor perekonomian dan tatanan kehidupan masyarakatnya. Namun demikian, penataan dan perencanaan dalam pembangunan desa seperti pasar dan LPD masih menjadi perhatian. Untuk itu diharapkan sinergitas dari semua elemen masyarakat dalam pengembangan potensi tersebut. Untuk potensi dari Desa Adat, kami di Desa Adat Tambawu sementara. Nah, kalau toh tidak ada kejadian pandemi seperti ini, kami banyak akan kami tata, kami lakukan, kami perbuat beserta dan bersama masyarakat dan perjuru desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Tambawu. Nah, untuk potensi usaha desa yang sementara waktu yang ada di wilayah Desa Adat Tambawu, satu pasar Tambe. Itu sudah berjalan, mungkin kalau tidak salah itu sudah 10 tahunan, itu sudah sudah dilakukan pelaksanaan kegiatannya sudah. Nah, walaupun kondisinya tidak seramai pasar-pasar yang lainnya, mohon maaf karena mungkin aja tempat atau mungkin suatu situasi. Mungkin saja manajemen itu belum kami peroleh. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat, mungkin tokoh-tokoh yang mampu membantu nanti dalam hal itu, kami tidak menutup kemungkinan menerima segala hal-hal yang bisa memberikan kemajuan untuk pasar kami. Nah, selain itu untuk usaha desa lain, LPD sudah pasti Astungkare. Nah, dengan adanya LPD kami di Desa Adat sangat dibantu untuk kelancaran upokare, kelancaran pembangunan fisik, dan mungkin saja memberikan sesuatu sedikit kita berbagi dengan perjuru, dengan juru mangku, dengan masyarakat yang lainnya. Itu kami sudah lakukan. Mungkin Desember 2020 ini mungkin nanti akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Kami tetap akan melakukan pemberian sembako kepada masyarakat yang ada di wilayah Desa Adat Tambawu. Di sisi lain, pembangunan Parahyangan terus digencarkan, baik untuk perbaikan bangunan fisik maupun pelaksanaan upacara adat. Terkait anggaran, Desa Adat sejauh ini dalam pembangunan yang sudah terrealisasi menggunakan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bali. Namun ke depan, perencanaan dalam Bage Parahyangan masih menjadi prioritas karena beberapa bangunan lain masih perlu diperbaiki.
Meski di tengah pandemi saat ini, secara perlahan Desa Adat Tambawu berupaya untuk melaksanakan usaha meningkatkan perekonomian di masyarakat dengan memberdayakan potensi yang ada. Program yang lainnya, Tiang sudah lakukan perbaikan pelinggih ide Ratu Pengrurah, itu sudah selesai dan lumayan juga menghabiskan. Kita menganggarkan kurang lebih 90 juta yang kita anggarkan dari bantuan pemerintah provinsi. Ternyata penyelesaiannya untuk satu pelinggih itu lumayan juga, sekitar 120 juta, itu sudah termasuk pemelaspasannya. Dan setelah Pujo Wali, waktu ini Pujo Wali di Budo Umanis sudah selesai di Pelapas itu pelinggih tersebut. Nah, saya melanjutkan juga dengan program-program itu. Ada dua tajuk yang harus saya perbaiki. Dan karena ketika saya menunggu rusaknya, mungkin aja itu nanti umat kita tidak akan bisa melaksanakan persembahyangan. Jadi saya melanjutkan perbaikan dua tajuk dan satu gedong yang kami servis yang di bawah batarannya dengan biaya lumayan juga itu tiga pelinggih itu kurang lebih kita menghabiskan dana 300 juta dan termasuk pelinggih Yoni. Untuk yang di desa adat beberapa yang harus kita lakukan. Nah, sedangkan kami di desa baru mampu memperbaiki ini satu pura puso yang harus kami lakukan lagi. Masih PR banyak, perbaikan Bali Gede di Pura Desa, dan di samping itu juga Balai Wantilan kami yang notabene-nya harus juga diperbaiki karena itu baru rangkanya saja. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersinergi juga dengan masyarakat dan usaha-usaha desa yang miliki di Tembau. Mudah-mudahan bisa dibantu nanti pendanaannya. Swece berharap berbagai program penguatan dan pembangunan desa adat yang sudah dirancang, baik dari segi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, mendapat dukungan dan bisa bersinergi dengan semua lapisan masyarakat di desa. Tentu tujuannya adalah untuk bersama-sama mewujudkan Desa Tambawu ke arah yang lebih baik beserta warga yang ada di dalamnya. Kita mohonkan juga ke masyarakat ketika kami tidak mampu akan mengalokasikan dana untuk penyelesaiannya, tetap kami mohon juga uluran tangan daripada masyarakat. Tujuannya apa? Edukasinya agar masyarakat kita tuh merasa memiliki. Jangan sampai nanti masyarakat kita hanya mengingat saya hanya datang ke pura dan sembahyang saja. Nah ini, dan saya harapkan juga kepada masyarakat dan tokoh-tokoh kita yang ada di masyarakat, ketika berjalannya kehidupan desa adat tanpa dibantu oleh masyarakat sekitarnya, Banjar utawi masyarakat yang lainnya, saya kira itu tidak akan bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Nah, disitulah desa kita Tiang akan mohon juga bersinergi dengan siapapun dari pihak donatur yang bisa memberikan punya. Kami tidak melihat dari mana, yang penting bisa kami terima untuk melanjutkan. Karena apa? Kalau kita kita mengharapkan dana untuk provinsi saja, saya kira itu tidak cukup. Makanya kami dan saya berharap kepada masyarakat ikut urun di mana ketika desa membutuhkan dana-dana seperti itu. Merealisasikan konsep Trihitakarana di Desa Adat Tambawu tentu sangat memerlukan campur tangan semua pihak, terutamanya dalam hal pendanaan. Sinergitas dan semangat gotong royong antara pemerintah, prajuru, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali,
berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.